Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nurrohman dari kelas 11 MIPA Kesehatan 2. Di sini saya akan menjelaskan materi dari aturan sinus dan kosinus. Langsung aja ke pembahasannya. Aturan sinus. Konsep utama aturan sinus dan kosinus adalah dua rumus penting dalam trigonometri yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah segitiga non-siku-siku atau segitiga sembarang. Artinya, jika kita tahu beberapa sisi dan sudutnya, kita bisa mencari sisi atau sudut lain yang belum diketahui. Aturan sinus. Aturan sinus digunakan ketika kita memiliki informasi pasangan sisi dan sudut di depannya. Misalnya, jika kita tahu panjang sisi A dan besar sudut A di depannya, kita bisa menggunakan aturan ini. Konsepnya adalah perbandingan antara panjang sisi dengan sinus sudut di depannya selalu sama untuk semua sisi dan sudut dalam segitiga yang sama. Di sini ada rumusnya. A per sin A sama dengan B sin B, C sama dengan C per sin C. ABC kecil adalah panjang sisi-sisi segitiga dan ABC besar adalah besar sudut-sudut di hadapan sisi ABC secara berurutan. Berikut ada contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A yaitu 37 derajat dan sudut B 53 derajat. Jika diketahui panjang sisi B sama dengan 10 cm, tentukanlah A besar sudut B. Masukin rumusnya. Sudut A plus sudut B plus sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut B sama dengan 180 derajat dikurang sudut A plus sudut B. Sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 37 derajat plus 53 derajat. Sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat yaitu 90 derajat. Sudut B yaitu 90 derajat. Panjang sisi A. A per sin A sama dengan B per sin B. A per sin 37 derajat sama dengan 10 per sin 90 derajat. A 0,6 sama dengan 10 per 1. A sama dengan 0,6 dikali 10 sama dengan 6 cm. Berikutnya selanjutnya ada sudut C. C per sin C sama dengan B sin B per sin B. C per sin 53 derajat sama dengan 10 per 90 derajat. C per 0,8 sama dengan 10 per 1. C sama dengan 0,8 dikali 10. Sudut C sama dengan 8 cm. Perbedaan antara aturan sinus dan aturan kosinus dan berikan contoh perbedaannya. Aturan sinus. Diketahui sisi sudut berpasangan. Sisi sudut. Sudut sisi sudut atau mencari sudut jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang tidak diapitnya. Sedangkan aturan kosinus diketahui dua sisi dan dua sudut dan sudut apit. Sisi sudut sisi atau ketiga sisi. Rumus dasar perbandingan antara sisi dan sinus di depannya. Sedangkan kosinus mirip teorema Pythagoras dengan koreksi kosinus sudut. Bentuk rumus. Bentuk rumus aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sedangkan aturan kosinus A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A dan variasi lainnya. Kapan kita menggunakan aturan sinus? Yaitu untuk mencari sisi jika tahu satu sisi dan dua sudut, atau mencari sudut jika tahu dua sisi dan satu sudut yang tidak diapitnya. Sedangkan aturan kosinus untuk mencari sisi jika tahu dua sisi dan dua sudut diapitnya, atau mencari sudut jika tahu ketiga sisinya. Berikut ada contoh konsep di lingkungan sekitar. Yaitu amati atap rumah yang berbentuk segitiga. Bayangkan jika kita ingin menghitung panjang salah satu sisi miring atap, misalnya sisi kemiringan atap tanpa harus naik atap. Anda bisa mengukur panjang lebar dasar atap. Ini bisa menjadi salah satu sisi segitiga. Tinggi dari puncak atap ke dasar ini bisa membantu kita menemukan sudut kemiringan atap dari tanah. Jika Anda mengukur lebar dasar atap dan dua sudut yang terbentuk di dasar atap, misalnya sudut antara dasar atap dengan sisi miring atap,
Anda bisa menggunakan aturan sinus untuk menghitung panjang sisi atap. Atau jika Anda hanya tahu panjang lebar dasar atap dan panjang kedua sisi miring atap, misalnya jika Anda sudah punya gambarnya, Anda bisa menggunakan aturan kosinus untuk mencari tahu besar sudut kemiringan atap tanpa harus mengukurnya secara langsung. Refleksi. Setelah remedial ini, saya lebih memahami bahwa aturan sinus dan kosinus adalah alat yang sangat berguna untuk menyelesaikan masalah segitiga secara umum, tidak hanya segitiga siku-siku. Saya juga lebih jelas dalam membedakan kapan harus menggunakan aturan sinus atau saat ada pasangan sisi sudut dan kapan harus menggunakan aturan kosinus saat ada dua sisi dan sudut apit atau ketiga sisi. Hal yang masih saya rasa sedikit sulit adalah menentukan dengan cepat rumus mana yang paling efisien digunakan ketika dihadapkan pada soal yang kompleks dengan banyak informasi, terutama jika ada pilihan menggunakan kedua aturan dan harus memilih yang paling sederhana. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.